Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Ada keterbatasan yang akhirnya menjadi kelebihan kita, yaitu kita tidak tahu Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat para malaikat ditanya, apakah mereka yang membaca tasbih di sini, misalnya di Istiqlal ini, ngerti saya? Kata Allah. Kata malaikat, tidak tahu. Fayaqulu hal ra'auni. Qal fayaqulu la wallah ma ra'auka. Qal fayaqulu kaifa la ra'auni. Yaquluna la ra'auka kanu asyadda laka ibadatan wa asyadda laka tamjidan wa aktsara laka tasbihan. Andaikan manusia itu ngerti engkau ya Allah, maka tasbih mereka ini akan lebih dari kita. Saya beri contoh, ini terutama untuk zuriat Rasulullah SAW. Nabi itu manusia, basar, tapi lakal basar. Nabi ketika muji Allah Subhanahu wa taala ini supaya kalau sholat jangan hayati. Misalnya pertama muji begini, lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Kebanyakan di Jawa memang baca pakai rofaknya mil'u, tapi di beberapa sanad dibaca mil'a, itu urusan i'rab lah. Engkau itu saya puji seluas langit dan bumi, seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi itu nggak keren, karena langit ini tetap maksurah, as-samawat ini apapun luasnya langit itu tetap terbatas, bumi apapun luasnya juga terbatas. Apa yang diteruskan oleh Rasulullah SAW? Wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Dan pujian saya ini ya Allah sesuai kehendakmu, sejumlah kehendakmu, karena ini yang tidak terbatas. Begitu juga ketika Nabi dengan keterbatasan sebagai manusia, bukan sebagai Habibullah atas nama manusia. Nabi itu punya dua sisi, kadang sebagai basar, kadang sebagai Habibullah, dan sama-sama penting untuk mengawal Islam ini. Saya ulang lagi, sama-sama penting untuk mengawal Islam ini. Ketika Nabi sebagai basar ngendikan begini, la nuhsitan Allahumma lakal hamdu hamda yuwafi ni'amaka, misalnya pakai mukhatab, wa yukafi umazidak. Saya memuji engkau ya Allah dengan pujian yang sesuai jumlah nikmatmu, wa yukafi umazidak, dan bisa berserasian dengan tambahan-tambahan nikmatmu. Tapi apapun luasnya nikmat itu terbatas, sehingga Nabi nambahi, la ukhsi thana'an alita anta kama atneta ala nafsik. Saya muji ini tidak terhitung, sama sejumlah pujian yang engkau lakukan. La ukhsi atau la nukhsi thana'an alika anta kama atneta ala nafsik. Sehingga ini kreasi-kreasi Bani Adam yang malaikat itu tidak bisa. Saya ulang lagi, ini kreasi-kreasi Bani Adam yang bakat malaikat itu tidak bisa. Ini saya baca di kitab Fathul Bari, ini sarahnya kitab Bukhari. Kata Imam, ini saya ulang lagi, ini kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, pensarah terbaik Bukhari. Jadi Sahihul Bukhari itu punya sarah paling terkenal namanya Fathul Bari. Itu gurunya Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria itu dikenal sebagai Syekhul Islam. Itu berkahnya punya guru alim banget, kereng. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu kereng itu keras. Kalau muridnya tidak bisa itu keras sekali, tapi urusan ngaji saja. Terus punya murid itu pinter sekali, namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi beliau kalau mau ngaji ya susah, karena gurunya itu alim, nyuruh baca. Kalau mau ngajar ya susah, muridnya tuh alim, takut salah. Jadi akhirnya pinter. Orang punya murid alim alama itu kan bingung. Makanya saya tidak suka kalau Profesor Nazar ngaji saya, nanti ngoreksi repot. Sudah gitu Islamnya beliau formal karena Menteri Agama, saya non formal. Lama-lama Islamnya beliau legal, saya ilegal. Kan jadi repot nanti. Begini kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini saya baca ya supaya penghormatan saya sama Habib Umar Hafid. Saya ini baca kitab beliau khatam serius, namanya Taujihun Nabi li Mardhati Bari, yang ditulis oleh Ustadz Fahmi bin Ali bin Ubaidun. Saya baca banyak, termasuk ketika beliau punya manhaj yang tidak populer, kata beliau fala buddha antuwattina nafsaka ala annana khudamatu hadal kaun. Kamu harus yakin bahwa tugas kiai, tugas ulama itu khodamatu hadal qaun, mengkhidmati semua alam raya ini. Dan jangan pernah putus asa, misalnya melihat non muslim terus kamu putus asa, ini non muslim enggak.
Bisa saja suatu saat rubbama aslama fakhasuna islamu, bisa saja dia Islam fakhasuna Islam. Nah, ini wirasah nabawiyah, karena dulu Nabi ketika dari kampung Abdi Yalil dan disakiti, malaikat Jibal itu usul supaya kampung itu dihabisi, kata Nabi apa? La bal arju ayukhrijawah min aslabihim ma ya'buduwaha wa la yusyriku bihi syai'an. Bisa saja bapaknya masih kafir, anaknya Islam, cucu-cucunya apa? Islam. Kayak apa Nabi itu? Rojaknya Masya Allah. Nah kemudian ini kembali ke tasbih tadi. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani, yukhadu min hadal hadis anna dzikral hasil min bani Adam a'la wa asyrafu min adzikri al-hasil min al-malaikah li husuli dzikril adamin ma'a kasratis syawaghil wa wujudis sawarif wa sudurihi fi alamil ghaibi bi khilafil malaikati fi dzalika kullih. Jadi kita ini nggak melihat Allah langsung, nggak melihat surga langsung, nggak melihat neraka langsung. Tapi cara kita zikir, wis nak wis di neraka yo nangis tenan. Padahal yo ora mesti mlebu neraka, lha nangis tenanan. Kayak apa iman kita? Nah, iman seperti ini sesuai kriteria awal sing dikersana Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Maka andekan saya ini kok dikasih mukasyafah sama Allah untuk melihat surga, saya milih nggak melihat supaya ngikuti yang tetap gaib. Nanti kalau saya melihat langsung kemudian iman, kata Allah akeh tunggali aku iman mau melihat itu. Jadi kadang-kadang keterbatasan kita ini penting. Makanya masyhur Nabi pernah ngendikan tuba liman ro'ani wa amanabi, tapi wa tuba liman lam yaroni wa amanabi. Kalau orang melihat saya kemudian iman itu biasa. Ini orang zaman akhir tidak melihat saya tapi iman. Kadang-kadang itu nggak lewat Habib yang ganteng tuh, enggak, lewat Mudin. Mudin di kampung rapati di duwe, ini mulang tauhid ya mandi. Islam itu digawa Habib ya mandi, digawa menteri ya mandi, digawa Mudin ya mandi. Karena Islam itu kafatal, napa kafatal dinnas. Nah yang nggak dipunyai malaikat adalah tadi seperti cerita saya tentang Imam Amudi. Segampang itu. Makanya di tradisi pondoknya Mbah Maimun itu ada tradisi qaddimid dirayah ala riwayah. Logika riwayat itu penting karena itu menjadi nyaman. Ya kayak tadi, Allah itu satu. Ketika kita berpikir angka 2, 3 sampai sekian miliar, sekian triliun, nisbatu dzalika ilal wahid, nisbatul far'i ilal asli. Semua itu dibanding angka 1 adalah cabang. Gambar kayak apa ruwetnya, dinisbatkan asal usulnya mesti satu nuktoh, yaitu satu titik. Nah satu titik ini kata pengarang I'anatul Thalibin, bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Ada kitab tentang ulumul Quran namanya Al-Mufradat fi Gharibil Quran, dikarang oleh Ar-Raghib Al-Asfihani. Ini kitab luar biasa. Di situ hanya cerita lafat-lafat per kata. Begini kata kitab itu. Rasulullah SAW itu kan punya nama Muhammad, orang yang banyak sikapnya atau semua sikapnya terpuji. Termasuk ketika sebagai manusia, sama kita termasuk ketika sebagai apa? Manusia. Sebagai manusia aja Nabi gak pernah salah. Begini kata kitab itu. Nabi-nabi yang keren-keren itu, sama lihat di Ahaditsus Syafa'ah, itu masih egois. Ketika ada haulul mauqif, ada prahara mauqif, itu semua nabi bilang nafsi, 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 nafsi. Ketika dimintai syafaat bilang nafsi, nafsi. Tapi Rasulullah SAW itu beliau ngendikan ummati, ummati. Dan beliau ketika dimintai syafaat, kata beliau, sudah, analah, saya bisa memberi syafaat. Kata beliau, fa'akhirru lillahi ta'ala sajidan fayaqulu li ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa'tu syaffa'. Kayak apa hebatnya Rasulullah SAW? Umumnya para nabi melihat akhirat itu sudah akhir dari semua amal. Itu menurut Nabi Muhammad gak keren. Allah itu gak bisa didikte akhirat. Allah itu Tuhan, tetap yaf'alu ma yasha. Jadi gak bisa misalnya sudah akhirat orang nyuwun sewu terus tanya, ya Rasulullah ini sudah akhirat kok jenengan sujud bareng ini gimana? Ini sudah nggak darul amal tapi ini darul jaza. Tidak bisa. Akhirat nggak bisa dibatasi. Karena akhirat nggak bisa membatasi Allah, Nabi tetap dengan rileksnya minta sama Allah. Fa ahmaduhu bima hamida allamani ya rabbi. Kemudian saat itu saya muji-muji Allah
dengan pujian yang luar biasa. Terus kata kitab itu, fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi, makanya beliau punya nama Ahmad. Ahmad itu afal tafdil, bukan fi'il mudhari' waqi' mutakallim. Ini pernah madrasah dulu di Qudsian. Tamat. Beliau kalau di rumah hormatnya tidak kayak tadi, lebih dari itu. Tadi di sini pejabat terus sembrono ya, di sini itu kenapa itu. Ya tapi nggak apa-apa itu. Tadi sudah dipuji, akhlaknya baik, apa-apa baik, alhamdulillah. Fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Ketika para nabi nggak bisa muji Allah di mahsyar, bahkan mereka itu nyuwun sewu egois, hanya mikir diri sendiri, nafsi-nafsi. Rasulullah Muhammad ini punya nyali untuk muji Allah dan tetap mengajukan permohonan apa? Syafaat. Makanya disebut fa Muhammadun Ahmadu min ghairi. Sampeyan lihat di Bukhari, di Muslim. Fa Ahmadu fi mahamida 'allamaniha rabbi. Tetap muji-muji Allah. Nah, bukti bahwa teori saya benar dan otoritatif adalah yang nggak bisa hilang di surga itu juga wiridan. Ketika kita masuk surga, apa kita kegiatannya? Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kemudian ini juga yang terus kemudian dinyatakan al-baqiyatus sholihat. Ini kalimat-kalimat yang abadi. Karena apa? Di dunia ya kita bilang subhanallah alhamdulillah, di akhirat dibilang subhanallah. Kayak apa kerennya kita sebagai Bani Adam? Nah, makanya disebut alladzina yu'minuna bil ghaibi. Wong tidak melihat Allah, tidak melihat surga, tidak melihat neraka, tapi iman kita ini kayak iman sing musyahadah, iman sing hakul yakin, ainul yakin. Kenapa demikian? Ya karena tadi kita diajari terus menerus oleh Rasulullah SAW. Yang terakhir saya cerita mukjizat. Ini juga terkait dengan betapa mudahnya hadad din ini di logika, dicerna. Kata Rasulullah SAW, sabda Nabi di hadis, salang lagi ini hadis sahih di bab awal Fadailul Quran di Sahihul Bukhari. Dicek, kalau gak percaya dicek. Ma minal anbiya'i nabiyyun illa u'tiya minal ayati ma misluhu amana alaihil bashar wa innama kana alladhi utitu wahyan awhahu wa ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Gak ada nabi kemudian kecuali dikasih wahyu, dikasih mukjizat. Dan mukjizat ini dahsyat sehingga orang itu dipaksa iman. Kayak Nabi Soleh, ada unta besar keluar dari batu. Nabi Musa punya tongkat, dipukulkan ke Laut Merah, langsung menyibak jadi daratan. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, saya itu tidak punya mukjizat kayak itu, juga gak ingin. Saya ini dikasih mukjizat Al-Quran. Dan saya berharap karena mukjizat Quran ini adalah terus kemudian umatku menjadi yang terbanyak ila yaumil qiyamah. Sekarang kita berlogika. Ini kata kitab Fathul Bari lagi. Kita berlogika. A'jaza yu'jizu i'jazan. Sesuatu yang menjadikan orang lain nggak mampu disebut i'jaz. Kemudian karena ayat menjadi mukjizat. Sesuatu yang kita sepakat tidak mampu. Nah, kalau itu masalahnya, tongkat dipukulkan laut kemudian menjadi kering, kita mampu enggak? Enggak kan? Tapi pertanyaannya, Anda bikin nyamuk mampu enggak? Enggak kan? Anda bikin sapi, bikin unta mampu enggak? Enggak kan? Makanya Nabi Muhammad SAW cukup, sudahlah kamu itu manusia, bahkan sekedar menciptakan lalat itu udah bisa. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalam ma'a ba'udatan fama fawqaha. Kemudian mukjizat ini sama Nabi dicontohkan hal-hal yang keseharian kita. Wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Sekarang peristiwa laut dibelah Nabi Musa dengan matahari yang nggak pernah turun mesin, itu keren mana coba? Keren matahari yang nggak pernah turun mesin. Terus ini bukti-bukti bahwa ilmu yang selama ini diajarkan para habaib, para kiai itu otoritatif. Saya hanya bantu jenengan memastikan kalau hadis itu sahih, dimaknai oleh ulama-ulama yang kredibel. Ya, perjanjian terakhir tadi, saya ini termasuk kiai yang sergap tanya Mas Nusron, Pak Muzani juga pernah ke rumah saya. Meja saya itu isinya ya kitab. Habib Nabil pernah ke kamar, isinya kitab. Jadi kalau jenengan ngundang saya itu berhadap-hadapan sama hukumnya Allah, yaitu ganggu orang belajar gitu aja. Mohon ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.